Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang kebijakan moneter. Sebelum menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Devin Swakaditama. Saya Felis Gisela. Saya Surya Amalia. Saya Felis Katrili. Saya Jekri Aurelia Rahman. Selamat menyaksikan. Apa sih kebijakan moneter itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat penting. Ada meningkatkan kesempatan kerja, stabilitas ekonomi, menarik investasi, dan meningkatkan produksi sehingga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, memperbaiki neraca pembayaran. Kebijakan moneter seperti devaluasi dapat membuat produk lokal lebih murah di pasar luar negeri sehingga meningkatkan ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan. Fungsi dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter terdiri dari salah satu Bank Indonesia yang terdiri dari moneternya. 1. Pengendalian moneter uang. Pengendalian moneter uang yang bisa dijadikan dengan sebagai berupa dengan cara membahayakannya. Penjaga kestabilan harga. Penjaga kestabilan harga dengan modal yang sangat moral yang ditetapkan dengan mengontrol dengan suku tingkat lilin dengan baik. Penjaga iklim investasi. Penjaga iklim investasi dengan modal dengan moral yang bertingkat suku dengan yang baik. 4. Penyeimbangan neraca pembayaran. Transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri dicatat dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan statistik berisi ringkasan arus keluar dari masukan produk selama periode tertentu. Supaya neraca pembayaran tetap stabil, kebijakan moneter dan fiskal yang dapat dibutuhkan untuk mengendalikannya. 5. Penstabilan nilai tukar mata uang. Nilai tukar exchange rate berhubungan erat dengan kebijakan moneter. Ketika nilai tukar rupiah melemah, daya beli masyarakat menurun dan membuat suku bunga meningkat sehingga harga barang supor naik. Jadi keberadaan kebijakan moneter akan menjadi menstabil nilai tukar rupiah. Penyediaan lapangan kerja. Bagaimana kebijakan moneter dihubungkan dengan lapangan pekerjaan? Ketika lapangan pekerjaan makin menipis, baik bank sentral dapat menurunkan tingkat suku bunga agar kegiatan ekonomi menjadi mendorong adanya kebijakan tersebut. Pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis atau memulai usaha baru. Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kebijakan moneter. Yang pertama, laju inflasi cukup rendah terkendali. Inflasi tinggi menyebabkan tingkat bunga real akan menurun sehingga mengurangi keinginan masyarakat untuk menyimpan kekayaannya dalam produk-produk perbankan. Oke, yang kedua, suku bunga pada tingkat yang wajar. Suku bunga yang tinggi akan menambah keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Yang ketiga, nilai tukar rupiah yang realistis. Nilai tukar yang stabil akan memberi kepastian bagi semua pelaku usaha, termasuk sektor perbankan, dunia usaha, dan masyarakat. Oke, yang nomor 4, ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap moneter. Ekspektasi masyarakat yang berlebihan terhadap besaran inflasi mendorong makin tinggi harga-harganya. Yaitu dengan cara menaikkan tingkat suku bunga, yaitu dengan cara mendorong
masyarakat untuk menabung daripada meminjam. Yang kedua dengan cara menjual obligasi dari pemerintah, yaitu menarik uang dari masyarakat untuk mengurangi likuiditas. Yang serta ketiga ada meningkatkan cadangan minimum bank, yaitu mengurangi uang yang dapat dipinjamkan oleh bank. Dan yang keempat apresiasi mata uang, yaitu dengan cara memperkuat nilai tukar untuk menurunkan harga impor dan mengendalikan inflasi. Selanjutnya yang kedua ada kebijakan moneter ekspansif. Contoh penerapannya seperti penurunan tingkat suku bunga, yaitu dengan cara memudahkan masyarakat dan bisnis untuk meminjamkan uang. Yang kedua dengan pembelian obligasi pemerintah, yaitu menambah uang yang beredar dan meningkatkan likuiditas. Yang ketiga ada penurunan cadangan minimum bank, yaitu bank bisa meminjamkan lebih banyak uang. Yang keempat ada depresiasi mata uang, yaitu mendorong ekspor dan melemahkan nilai tukar nasional. Bank Indonesia punya peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi lewat kebijakan moneter. Nah, untuk menjalankan kebijakan itu, Bank Indonesia butuh alat atau instrumen tertentu supaya kebijakannya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut ini beberapa instrumen yang digunakan. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Ini adalah kegiatan jual beli surat berharga yang dilakukan oleh Bank Indonesia di pasar uang. Tujuannya adalah untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kalau uang yang beredar terlalu banyak, Bank Indonesia akan menjual surat berharga supaya uang di masyarakat bisa ditarik kembali. Sebaliknya, kalau uang yang beredar terlalu sedikit, Bank Indonesia akan membeli surat berharga sehingga uang mengalir kembali ke masyarakat. Contoh surat berharganya yaitu sertifikat Bank Indonesia, surat berharga negara, dan surat utang negara. Yang kedua adalah politik diskonto. Ini adalah kebijakan dengan cara mengatur suku bunga. Kalau Bank Indonesia menaikkan suku bunga, maka uang beredar bisa berkurang karena orang-orang lebih memilih menyimpan uangnya di bank. Tapi kalau suku bunga diturunkan, masyarakat jadi lebih semangat untuk meminjam atau membelanjakan uang, jadi uang yang beredar bertambah. Yang ketiga ada politik cadangan kas. Ini berkaitan dengan cadangan minimum yang harus disimpan Bank Umum di Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia menaikkan cadangan kas, maka bank akan menyimpan lebih banyak uang dan otomatis mereka jadi lebih sedikit menyalurkan kredit. Artinya uang yang beredar pun berkurang. Sebaliknya, kalau cadangan kas diturunkan, bank bisa lebih leluasa memberi pinjaman sehingga uang yang beredar di masyarakat bertambah. Selanjutnya ada kebijakan kredit selektif. Menentukan syarat-syarat ketat dalam memperoleh pinjaman atau 5C untuk mengurangi jumlah uang beredar. Selanjutnya ada imbauan moral. Mengarahkan lembaga perbankan dan masyarakat melalui media massa, pengumuman, atau video untuk mempengaruhi kesadaran situasi ekonomi. Selanjutnya ada devaluasi dan revaluasi. Pertama ada devaluasi, menurunkan nilai mata uang untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi. Selanjutnya ada revaluasi, menaikkan nilai mata uang untuk meningkatkan impor dan mengurangi ekspor. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian. Yang pertama, dampak positif, yaitu membantu mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu dampak negatifnya, yang pertama menurunkan investasi karena suku bunga tinggi, yang kedua meningkatkan pengangguran akibat turunnya permintaan, yang ketiga memperlambat pertumbuhan ekonomi, yang keempat memperburuk ketimpangan pendapatan, yang kelima terlalu bergantung pada kebijakan moneter bisa mengurangi efektivitas kebijakan fiskal. Manfaat dari kebijakan moneter. Yang pertama, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga agar daya beli masyarakat tidak menurun. Yang kedua, mengatur pertumbuhan ekonomi untuk merangsang atau meredam pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga, mendorong investasi dan konsumsi, pinjaman sehingga meningkatkan investasi dan konsumsi. Yang keempat, menjaga stabilitas mata uang untuk mendukung perdagangan dan menarik investasi asing. If the sun refused to shine,